Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 181 sampai bab 190. Zack, Howard, dan putranya naik ke peron bersama-sama. Mereka berdiri di baris yang sama tanpa sadar. Yang mengejutkan semua orang, mereka membungkuk 90 derajat pada Geralt. Senang bertemu dengan Anda, Mer. Crawford, selamat telah berhasil membeli Mountain Top Villa. Mereka berkata serempak, seperti yang telah mereka diskusikan, dan mencapai kesepakatan sebelumnya. Ledakan keras terdengar, begitu mereka mengatakan itu. Tampaknya seperti pukulan besar dilemparkan ke kerumunan, dan mereka sangat terkejut. Bapak, Crawford. Jadi ternyata dia Tuan Crawford. Ya Tuhan, apakah dia Tuan Crawford dari Maybury? Apakah dia benar-benar jutawan nasional? Tuan Crawford. Mereka ternganga karena terkejut dan gembira. Apa? Tuan Crawford. Jadi Geralt itu Mer. Crawford. Rita terhuyung-huyung dan mundur dengan lemah. Selama reuni keluarga mereka sebelumnya, seseorang menebak bahwa Geralt adalah jutawan nasional mutlak, Tuan Crawford. Namun, Rita sempat membantahnya di sana-sini. Itu karena Geralt sama sekali tidak terlihat seperti itu. Tapi pemandangan di depannya segera membuatnya sangat terkejut. Sedemikian rupa hingga dia hampir pingsan. Bapak, Crawford, Geralt itu Mer. Crawford, tidak heran 100 juta dolar tidak berarti apa-apa baginya. Dia bahkan tidak tampak terkejut ketika menyentuh mobil mewah yang harganya sekitar 2.000 dolar itu. Itu karena dia adalah pemuda yang bergengsi dan kaya Mer. Crawford, dia adalah pewaris keluarga paling kaya dan berpengaruh. Ekspresi wajah Rita menjadi rumit. Dia dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Di saat yang sama, ekspresi wajah Wyatt memburuk. Dia juga menyesal. Beberapa waktu lalu, Mer. Crawford ingin berjabat tangan dengannya. Dia bahkan tersenyum padanya. Itu adalah kesempatan bagus baginya untuk dekat dengan orang-orang kaya dan mendapatkan beberapa manfaat darinya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bahkan tidak melirik Mer. Crawford. Selain itu, apalagi yang dia katakan? Dia bahkan mengutuk Tuan Crawford, mengklaim bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia bahkan mulai memberinya pelajaran yang sulit. Tetapi Tuan Crawford hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Di saat yang sama, Dawn, Nila, Samuel, dan Melanie ternganga kaget. Singkatnya, mereka dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Geralt berdiri di peron. Dia melihat mereka yang tampak cukup terkejut di hadapannya. Dia melakukan hal yang sama. Dia tersenyum dengan santai. Dia tidak perlu dibuat marah oleh mereka. Lebih baik begitu. Itu jauh lebih baik daripada memukuli mereka dengan keras. Geralt memandang Rita di sampingnya. Rita, aku sudah membeli villa sekarang. Bukankah seharusnya Anda memberi saya kunci dan kemudian membawa saya ke sana untuk melihat villa puncak gunung? Saya, ya, Tuan Crawford. Rita mengatakan itu dengan susah payah. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia harus berbicara dengan Geralt. Dia kemudian berbalik dan membawa mereka. Segera, mereka mencapai kaki gunung tempat Mountain Top Villa berada. Rita, kami ingin pergi juga. Bisakah Anda memohon kepada Tuan Crawford dan memintanya untuk membawa kami? Dua wanita cantik Dawn dan Nila bergegas ke arah mereka sekarang. Ketika sampai di Rita, mereka sengaja berbicara lebih keras. Agar Geralt mendengar mereka dan menyadari bahwa mereka memang menyesali perbuatan mereka. Mereka bahkan tidak peduli dengan penghinaan mendalam yang melanda mereka ketika mereka melakukannya. Mereka tidak peduli tentang hal itu. Yang paling penting adalah mereka harus menyenangkan Tuan Crawford agar dia bisa memaafkan mereka. Mereka percaya bahwa mereka akan dapat memperoleh sesuatu dari sana. Meskipun Tuan Crawford mungkin tidak mengagumi mereka, mereka akan dapat tinggal di sisinya dan menjadi pelayannya mengingat betapa cantiknya mereka. Aku tidak bisa melakukan itu. Rita masih shock. Bagaimana dia bisa membantu memohon padanya? Bapak, Crawford, bisakah Anda membiarkan kami pergi ke sana dan melihatnya? Kami salah sekarang. Kami sangat menyesal. Bolehkah kami tahu bagaimana kami bisa meminta pengampunan Anda? Baik Dawn dan Nila menjadi berkaca-kaca. Bahkan, Geralt merasa sedikit kasihan pada mereka saat melihat mereka seperti itu. Mereka mengubah sikap mereka terlalu drastis dalam waktu yang sangat singkat.
Geral langsung membalas mengingat apa yang mereka katakan tadi. Baiklah, jika kamu ingin aku memaafkanmu, bertingkahlah seperti anjing dan menggonggong di depanku. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan marah, meminta mereka untuk segera tersesat. Beberapa gonggongan terdengar, tanpa diduga. Mereka mulai menggonggong seperti anjing di depan semua orang. Pada saat yang sama, mereka berbalik dan berkata, "Tuan Crawford, apakah saya terlihat seperti anjing sekarang? Anak anjing kecil betina seperti apa yang ingin kamu lihat? Mengapa Anda tidak meminta saya untuk bertindak untuk Anda?" Mereka menjulurkan lidah pada Geral. Sial, Geral merasa seperti akan sakit kepala. Kedua wanita itu memang wanita paling tak tahu malu yang pernah Geral temui sepanjang hidupnya. Bahkan lebih dari Safia. Dia meminta mereka menggonggong seperti anjing. Dan mereka melakukannya tanpa ragu-ragu. Sebenarnya, baik Dawn maupun Nila telah mempertaruhkan semua yang mereka miliki. Mereka pasti akan berpegang teguh pada Tuan Crawford tidak peduli apa yang dia minta untuk mereka lakukan. Itu memang taktik yang sangat efektif. Geral terdiam sekarang. Dia melambaikan tangannya. "Ikut saja jika kamu mau. Bapak Crawford." Saat itu, Wyatt berteriak. Dia mengangkat kedua tangannya dan sedikit membungkukkan badannya. Dia kemudian keluar dari kerumunan dan berlari ke arah Geral. "Bapak Crawford, saya tidak tahu siapa Anda sekarang. Saya salah. Mohon maafkan perilaku buruk saya. Saya Wyatt Light. Kami baru saja diperkenalkan satu sama lain." Wyatt memegang kedua tangannya di udara. Ingin berhubungan lebih dekat dengannya. Menjabat tangannya. Crawford memang bukan seseorang yang bisa membuat Wyatt tersinggung. Dia pasti bisa menghancurkan Wyatt kapan saja. "Tapi aku tidak mengenalmu," Geral berkata dengan lembut. Lalu dia memasukkan tangannya ke dalam saku. "Ini, Tuan Crawford, putri saya dan saya baru saja menyinggung Anda. Mohon maafkan kami. Kami sangat menyesal." Wyatt tampak sangat kesal. Dia segera melambaikan tangannya. Dan Melanie melangkah maju dengan menyedihkan. Ternyata pria menyedihkan ini adalah Crawford. Ini sangat tidak terduga. "Bapak Crawford, aku salah barusan. Oh, apakah Anda tidak menderita misofobia? Aku duduk di belakangmu barusan. Anda sangat cemas sehingga Anda mengubah tempat duduk Anda. Sekarang, sepertinya Anda tidak memilikinya sekarang. Mengapa Anda berdiri begitu dekat dengan saya? Apakah kamu tidak takut?" Tuan Crawford tersenyum. Dan hanya itu yang dilakukannya saat ini. Melanie tersipu dalam-dalam. "Apakah aku tidak cukup menarik untuknya?" Geral tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli tentang mereka lagi. Dia kemudian berbalik dan naik gunung bersama Zack dan yang lainnya. Itu adalah pertama kalinya Geral mengutuk yang lain. Faktanya, dia sangat marah sekarang. Setelah melampiaskan amarahnya seperti itu, dia merasa jauh lebih baik. Selain itu, sepupu keduanya yang sangat sombong dan sombong Rita mengikutinya dari belakang, memegang kunci di tangannya. Itu membuat Geral merasa bahwa sungguh luar biasa menjadi orang kaya. Bahkan, Rita pun mengalami dilema. Itu karena dia mulai menahan perasaan dan emosi yang berbeda terhadap Geral pada saat itu. Dia merasa bahwa Geral tampak cukup tampan. Sangat luar biasa. Rita sangat terhina. Tapi dia tahu itu hal yang baik. Itu karena sepertinya ada kesempatan baru baginya. Menikah dengan keluarga kaya. Dari apa yang dilihatnya, Geral tampaknya tidak membencinya. Selain itu, dia sekarang akan menjadi kepala pelayan untuk Villa Puncak Gunung mulai sekarang. Dia pasti akan banyak berhubungan dengan Geral. "Kakak, apakah itu berarti aku akan melakukan sesuatu yang buruk padamu?" Sore itu memang cukup menarik. Geral berjalan-jalan di sekitar villa selama sekitar 1 hingga 2 jam. Dia kemudian membawa mereka dan turun gunung sekitar pukul 4 sore. Ketika dia sampai di kaki gunung, tiba-tiba ada beberapa pesan di grup obrolan kelasnya. Itu adalah perwakilan kelas, Cassandra, yang memposting beberapa foto dan kata-kata di grup. "Tolong bantu untuk membagikannya di media sosial Anda. Bantu teman sekelas kita. Adik perempuannya sakit parah, dan dia tidak bisa mendapatkan uang juga. Tolong donasikan sejumlah uang dan bantu mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Kebaikan Anda sangat dihargai." Sekilas, orang menyadari bahwa Cassandra lah yang bertanggung jawab atas pengambilan gambar dan penulisan konten. Itu adalah Layla Heck. Cassandra memintanya untuk mengangkat tanda dengan kata-kata "tolong bantu saya."
menulis di atasnya dan berdiri di peron di kelas. Dia sepertinya meminta bantuan semua orang. Pada saat itu, Layla tampak sangat pucat, dan dia menutup matanya dengan erat. Dia menggenggam tanda itu erat-erat di tangannya. Jelas, kukunya tertusuk dalam-dalam ke papan tanda kertas. Teman-teman, ini foto dan detail yang saya rancang untuk Layla untuk kampanye penggalangan dana. Adakah yang menurut Anda harus saya perbaiki? Jika tidak, saya akan melaporkannya ke departemen. Jika menurutmu tidak ada masalah dengan itu, tolong balas dengan nomor 1 di sini. Baik Blondie dan Felicity menulis balasan mereka. 1. Itu memang wanita itu. Bagaimana dia bisa menghancurkan martabat seseorang seperti itu? Gerald tidak tahu kapan Layla kembali ke kampus. Dia juga tidak tahu kapan kampanye penggalangan dana dimulai. Tapi Gerald langsung tahu bahwa itu adalah ide Cassandra. Menggunakan taktik seperti itu untuk tujuan penggalangan dana dan publisitas. Itu karena Gerald terpaksa melakukan hal yang persis sama oleh Cassandra sebelumnya. Dia mengklaim bahwa itu adalah cara untuk menunjukkan belas kasih mereka dan meningkatkan kehormatan dan reputasi kelas. Sial, Gerald tahu persis bagaimana perasaan Layla saat itu sejak dia mengalaminya sebelumnya. Dia bahkan tidak bisa menahan penghinaan seperti itu. Bagaimana dengan Layla yang lebih percaya diri? Yul, ambil mobil. Saya harus kembali ke perguruan tinggi sekarang juga. Gerald segera berkata. Segera. Gerald mencapai perguruan tinggi. Dia langsung pergi ke ruang kelas departemennya sendiri. Ketika dia sampai di pintu masuk barat, dia melihat bahwa itu penuh sesak. Ada banyak siswa dari departemen yang berbeda, dan mereka hampir memblokir jalan. Gerald melihat Harper dan yang lainnya yang berdiri di antara kerumunan. Jadi dia menerobos masuk ke dalam kerumunan. Kemudian hanya dia yang melihat apa yang terjadi. Seorang gadis berdiri di pintu masuk barat, mengangkat tanda dengan menyedihkan. Dia sangat menundukkan kepalanya, tapi Gerald mengenalinya pada pandangan pertama. Itu tidak lain adalah Layla. Di sampingnya, ada Cassandra, Victor, dan Presiden Serikat Mahasiswa Whitney. Pada saat itu, Layla bertindak seperti gambar latar, memberi kesempatan kepada yang lain untuk mengambil foto bersamanya. Gerald, ini kamu. Ini sangat membuat frustrasi. Harper menepuk sedikit bahu Gerald. Dia kemudian berkata dengan marah, Layla memang sedang dalam krisis sekarang. Tapi perwakilan kelas sudah melewati batas. Tidak apa-apa jika mereka ingin mengadakan kampanye penggalangan dana. Tapi mengapa mereka harus memaksa Layla untuk memegang tanda seperti ini dan berdiri di sini di depan semua orang? Benjamin berkata, jika mereka tidak membuat keributan seperti itu, bagaimana departemen kami akan mendapatkan popularitas kami? Lihat saja sekarang, perwakilan kelas, Victor dan Whitney, telah bekerja dengan sibuk sepanjang sore untuk acara penggalangan dana Layla. Mereka kemudian meminta Layla untuk berdiri di sana seperti itu supaya mereka bisa memamerkannya. Selain itu, acara ini juga menarik perhatian pihak perguruan tinggi. Mereka mengklaim bahwa mereka harus menempatkan arti penting di dalamnya, dan mereka harus membantu siswa tertentu untuk menyelesaikan krisisnya. Sebenarnya cukup banyak mahasiswa yang mengetahui cerita di dalam acara tersebut. Mereka cukup marah karenanya. Orang lain yang tidak tahu apa yang terjadi akan memiliki pola pikir yang berbeda. Lihat saja dia, betapa menyedihkan dia. Keluarganya kehabisan uang, jadi dia lebih dari bersedia untuk berdiri di depan semua orang. Mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan dana untuk adik perempuannya sehingga penyakitnya bisa disembuhkan. Dia sangat menyedihkan, jadi banyak dari mereka yang mau menyumbangkan sejumlah uang untuknya. Tetapi bagi mereka yang mengetahui cerita di dalam sangat menyadari fakta bahwa itu semua direncanakan dan diatur oleh Cassandra. Sesuatu terjadi di pagi hari. Layla kembali ke kampus dan meminta bantuan Cassandra. Pada akhirnya, Cassandra memikirkan rencana seperti itu untuknya. Jika Layla menolak untuk melakukannya, dia tidak akan membantunya dengan permintaan lain itu. Bapak, Zah, ini dia. Cassandra berjabat tangan dengan sutradara setengah baya yang botak. Setelah itu, direktur setengah baya itu mengeluarkan sumbangannya $200 dan memasukkannya ke dalam kotak sumbangan. Bapak, Zah, mari kita berfoto bersama. Tentu, suara daun jendela terdengar. Mereka berfoto bersama. Hei, Tyler, Max, ini kamu. Pada saat itu, teman-teman Victor juga datang.
Dia menyapa mereka dengan angkuh. Teman-teman itu berasal dari departemen lain, dan mereka adalah teman di perkumpulan mahasiswa. Iya, kemudian, mereka juga menyumbangkan beberapa ratus dolar. Segera setelah itu, mereka mengambil beberapa foto grup di sana. Gerald menyaksikan seluruh adegan di sana. Ia menyadari bahwa seluruh proses donasi memiliki prosedur yang hampir sama. Bagaimana itu bisa disebut sumbangan? Itu hanya semacam pertunjukan, memamerkan kehormatan seseorang. Gerald sangat marah sehingga wajahnya menjadi pucat. Ia mengasihani Layla yang kini tampak putus asa dan putus asa. Pada saat yang sama, dia juga merasa sedikit bersalah. Dia adalah orang pertama yang tahu ada yang tidak beres dengan keluarga Layla. Dia mempercayainya dan memberitahunya tentang hal itu. Selain itu, dia menasihatinya dan memberinya harapan. Tetapi selama beberapa hari berikutnya, dia tidak berhasil membantunya menyelesaikan krisis itu tepat waktu. Itulah mengapa dia ditempatkan dalam posisi yang sulit. Gerald bukanlah orang yang baik dan murah hati. Tetapi setiap kali dia melihat pemandangan seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan dirinya sendiri. Itu karena dia pernah mengalami hal yang sama sebelumnya. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Layla bahkan mungkin kehilangan keinginan untuk hidup kalau begitu. Memikirkan hal itu, Gerald bergegas ke kerumunan dan mendorong Victor menjauh, yang masih mengambil foto bersama. Dia mengambil tanda Layla dan melemparkannya ke bawah. Gerald, kamu, Layla terdengar serak. Jelas, dia telah menangis beberapa kali sekarang. Layla, kamu tidak harus menjadi latar belakang mereka. Jika mereka benar-benar ingin membantu Anda dengan tulus, mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti itu kepada Anda. Saya akan membantu Anda dengan uang. Kembalilah ke kelas dulu, Gerald berkata dengan marah. Ada banyak orang baik di dunia ini. Jika seseorang dalam kesulitan besar, yang lain pasti akan membantu jika mereka menyadarinya. Tapi bagaimana Cassandra dan Victor bisa melakukan hal seperti itu? Anda memanipulasi insiden ini dan membuat diri Anda terlihat cukup baik. Kamu benar-benar tidak boleh melakukan hal seperti ini. Gerald, apakah kamu sudah gila? Whitney menatap Gerald dengan marah. Kapan dia menjadi begitu berani? Gerald, apakah Anda menyadari apa yang Anda bicarakan saat ini? Saya harus memperingatkan Anda sekarang. Tersesat sekarang juga. Jika tidak, kamu akan dikeluarkan. Cassandra sangat menghargai martabat dan ketenarannya. Dia sangat marah ketika dia mendengar Gerald mengutuk mereka seperti itu. Victor bahkan lebih dari itu. Kamu hanya orang yang menyedihkan. Jangan merasa sombong tentang diri Anda hanya karena Anda memenangkan lotre. Beraninya kau mendorongku pergi. Kemudian, Victor menjambak rambut Gerald dan menyeretnya. Dia kemudian langsung menamparkan wajah Gerald. Victor memang orang yang pemarah. Dia berasal dari keluarga kaya. Kapan dia diperlakukan seperti itu? Selain itu, Gerald tidak sekuat dia. Gerald merasa sangat sakit, ditampar olehnya. Tolong jangan pukul dia lagi. Victor, aku mohon padamu. Jangan pukul dia. Saya tidak menginginkan sumbangan ini lagi. Hanya saja, jangan pukul dia. Layla sangat ketakutan. Dia kemudian bergegas menuju Victor dan meraihnya karena insiden itu terjadi karena dia. Enyah, dua orang malang yang menyedihkan. Beraninya kau menyentuhku. Victor berteriak dengan keras. Dia bahkan ingin melemparkan dirinya ke arah Gerald, memukulinya. Ledakan keras terdengar. Tiba-tiba, Victor merasa penglihatannya kabur dan terhalang oleh sesuatu yang hitam. Benda merah muncul di depannya, membesar perlahan. Itu adalah Gerald. Dia mengambil batu bata dari sampingnya dan menghancurkannya dengan keras di kepala Victor. Gerald menggunakan kekuatan yang cukup besar. Batako itu rusak. Sebuah tangisan keras terdengar. Victor memegangi kepalanya, jatuh ke tanah, dan melolong kesakitan. Dia memukulinya. Yang lain sangat ketakutan. Baik Whitney maupun Cassandra sama-sama ketakutan. Betapa kejam dan biadabnya Gerald. Ya ampun, pria malang itu memukuli Victor. Dia tidak ingin hidup lagi. Apa dia tidak tahu orang yang berpengaruh seperti apa ayah Victor itu? Semuanya sudah berakhir sekarang. Dia tidak akan bisa tinggal di perguruan tinggi ini lagi. Bagaimana dia bisa diam? Bahkan jika kampus mengeluarkannya. Bagaimana dia bisa tetap hidup dan meninggalkan stasiun kereta Maybury?
Yang lainnya sangat terkejut. Itu karena hanya ada beberapa jenis orang di dunia ini di mana seseorang tidak bisa menyinggung atau mengganggu. Jika tidak, seluruh hidup mereka akan hancur. Victor, kamu baik-baik saja. Sialan, betapa berani dia memukuli Anda. Dia sangat besar. Pergi dan panggil ayahmu dengan cepat. Bantai seluruh keluarganya. Itu benar, Victor. Kita tidak bisa membiarkan Beatrice Start ini lolos begitu saja. Victor, kamu kehilangan begitu banyak darah. Segera, dia dikelilingi oleh sekelompok wanita. Mereka mendukung dan membantunya berdiri. Tampaknya mereka sangat kesakitan. Selain itu, mereka menatap Geralt dengan marah. Memang, mereka sangat mengagumi Victor. Dia tampan sekaligus kaya, tapi Geralt tidak lain adalah orang yang malang dan menyedihkan. Dia pasti akan dihukum karena memukuli Victor. Sialan. Aku pasti tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Kirim saja aku ke rumah sakit dulu. Aku akan segera menelepon ayahku. Victor terluka parah, dan dia mungkin menderita gegar otak. Pada saat itu, dia dikirim ke rumah sakit dengan ambulans dengan bantuan yang lain setelah dia mengatakan itu dengan keras kepada Geralt. Geralt, tunggu saja. Tapi bagaimana dengan Geralt? Dia mencibir. Tunggu, saya tidak akan. Sebenarnya, Geralt selalu ingin menghajar Victor. Di masa lalu, Geralt diperintahkan oleh Victor untuk pergi dan melakukan beberapa pekerjaan untuk serikat mahasiswa. Ketika dia lamban dengan pekerjaannya, Victor akan menendangnya beberapa kali. Dia bahkan menghajar Geralt beberapa kali juga. Selain itu, saat pertama kali bertemu Mila di ruang kuliah, dia hampir dipukuli oleh Victor karena mengotori sepatu Mila. Namun Victor dihentikan oleh Mila. Biasanya, dia tidak menyebutkan hal-hal itu, tetapi dia mengingatnya dengan jelas. Dia mendengar Victor mengutuk mereka sebagai dua orang miskin yang menyedihkan barusan. Segera, dia dipenuhi dengan amarah yang luar biasa. Victor, kamu menyibukkan diri untuk Layla sekarang. Tapi sekarang Anda mengutuknya seperti itu. Apakah Anda bahkan menghormatinya? Jadi, Geralt mengambil batu bata dan menghancurkan kepala Victor. Dia berhasil melampiaskan amarahnya pada Victor. Dia merasa cukup baik tentang itu. Seseorang mencibir, Geralt, betapa beraninya kamu. Tapi saya hanya ingin melihat bagaimana Anda terus tinggal di sini. Belajar untuk kursus. Whitney, ikut aku. Kami akan menemui direktur departemen. Sebelum ayah Victor datang, kita perlu menyingkirkan Geralt dan menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, sesuatu yang menghancurkan mungkin terjadi mengingat bagaimana ayahnya. Baik, Cassandra. Whitney menjadi terdiam. Dia kemudian menatap Geralt dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya itu memiliki makna yang mendasarinya. Tunggu saja hukuman beratmu. Geralt tidak peduli dengan cibiran dan komentar sarkastik mereka. Dia hanya mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Zack, menceritakan apa yang terjadi dengan Victor dan urusan keluarganya. Kemudian, dia menyeret Layla kembali ke kelas. Harper tahu bahwa Geralt sekarang menghadapi masalah besar. Keluarga Wright memang keluarga kaya. Ayah Victor terlibat dalam bisnis internasional, dan mereka memang kaya. Selain itu, ayahnya adalah orang lokal di Maybury. Jadi dia bisa dianggap orang yang kuat dan berpengaruh di sana. Tapi Harper dan yang lainnya masih tinggal bersama Geralt, mengabaikan hal-hal itu. Geralt, apakah kamu bersembunyi di dalam kelas? Direktur departemen ingin bertemu denganmu. Saat itu, Whitney membuka pintu kelas tempat Geralt berada. Dia kemudian menyilangkan tangannya di depannya dan berkata dengan ringan, "Ngomong-ngomong, kamu Harper, kan? Pergi dan bantu untuk mengemasi barang-barangnya. Jika tidak, dia harus melakukannya sendiri setelah dia kembali ke kelas nanti." Dia melakukan itu hanya karena Geralt telah membelikan pakaian bermerek untuknya sebelumnya. Jadi Whitney mengingatkannya. Kemudian, dia langsung pergi. Geralt kemudian mengikuti di belakang Whitney dan mencapai pintu kantor direktur departemen. Cassandra dan beberapa wanita yang dekat dengan Victor juga menunggu di pintu. Mereka mencibir, "Beraninya kamu melakukan hal seperti itu. Pergilah ke kantor sekarang. Direktur departemen ingin bertemu denganmu sendirian." Cassandra tersenyum dingin. "Jangan berpikir bahwa kamu akan lolos dari hukuman ringan seperti dikeluarkan dari perguruan tinggi. Biarkan aku memberitahu Anda, seluruh hidupmu hancur sekarang karena kamu telah mengalahkan Victor," kata wanita lain dengan marah.
Geralt tersenyum dengan santai. Dia membuka pintu dan langsung masuk ke kantor. Tuan Ritz adalah direktur departemen. Dia disebut Jacob Ritz. Dia adalah seorang pria parubaya yang memakai kacamata. Saat itu, dia sedang minum teh dan membaca koran. Saat Geralt memasuki kantor, dia meletakkan cangkir teh dengan kasar di atas meja. Geralt, aku terkejut melihatmu memukuli orang. Hasil Anda luar biasa, dan Anda memiliki perilaku yang baik. Selain itu, Anda juga orang yang jujur. Tidak pernah terpikir oleh saya bahwa Anda akan begitu impulsif. Kamu memang bodoh, Jacob menegurnya dengan keras. Bapak, Ritz, dia yang memulainya. Geralt berkata dengan tenang. Yakub mencibir. Saya tidak peduli siapa yang memulainya. Faktanya adalah Anda mengalahkan Victor. Anda salah melakukan hal seperti itu. Biarkan saya memberitahu Anda. Anda telah membuat masalah seperti itu kali ini. Selain itu, bagaimana latar belakang keluarga Anda bisa dibandingkan dengan keluarga Victor? Bagaimana dengan ini? Saya memiliki formulir aplikasi di sini. Melamar untuk meninggalkan kampus. Tanda tangani saja dan pergi sekarang juga. Jacob menatap Geralt dengan jijik. Jadi apa yang baru saja Yakub katakan untuk keuntungannya tidak lain hanyalah kesopanan belaka. Tapi Geralt tidak pernah mengira akan seserius itu sampai dia dikeluarkan dari perguruan tinggi. Sekarang dia menyadari bahwa Yakub telah memutuskan untuk mengeluarkannya dari perguruan tinggi. Itu karena Victor berasal dari keluarga kaya, dan Geralt miskin. Jika Victor memukulinya hari itu, yang perlu dilakukan Victor hanyalah meminta maaf padanya dan membayar biaya pengobatan. Tetapi jika sebaliknya, dia akan dikeluarkan dari perguruan tinggi. Dia tidak bisa menahannya, karena dia dipaksa dalam keadaan seperti itu. Dia tidak punya pilihan selain menandatangani formulir. Geralt meletakkan ponselnya di atas meja, mengambil pena, dan bersiap-siap mengisi formulir, termasuk alasan untuk meninggalkan kampus. Yakub tersenyum meremehkan. Anehnya, tiba-tiba ponsel Geralt berdering. Ide penelepon menunjukkan bahwa itu adalah panggilan dari Ten Raine. Itu adalah telepon dari Menteri Pendidikan Ten Hujan. Seminggu sebelumnya, adiknya Jessica beberapa kali meminta Geralt untuk menghubungi Pak Raine karena urusan investasi di sekolah dasar Skoto. Tapi Geralt tidak bisa mengangkat telepon. Dia mengisi formulir dengan cepat. Namun, panggilan itu menarik perhatian Yakub di sampingnya. Apakah ini, Tuan Raine? Kenapa kau punya nomor teleponnya? Tentu saja, Yakub tidak dalam posisi untuk mengenal Tuan Raine. Tapi dia ingat nomor kontak Pak Raine dengan jelas. Mengapa Raine menelepon Geralt? Mengapa dia menghubungi Geralt? Kenapa kamu masih linglung? Lebih cepat angkat teleponnya. Ekspresi wajah Jacob memburuk. Dia langsung berdiri dan meminta Geralt untuk menjawab panggilan itu. Ya ampun, bahkan rektor tidak berani mengabaikan orang penting seperti Tuan Raine. Kenapa kamu terburu-buru? Saya bahkan belum selesai mengisi formulir. Aku akan menjawabnya setelah aku selesai. Ada banyak orang yang akan memanggilnya. Biasanya, Geralt akan segera menjawab panggilan itu. Tetapi dia tidak mau melakukannya. Melihat betapa cemasnya Yakub. Omong-omong, Geralt sudah makan 2 kali dengan Tuan Raine sebelumnya. Mereka tahu tentang satu sama lain dengan baik. Mereka tidak harus bersikap sopan satu sama lain. Kenapa kamu masih mengisi formulir? Pergi dan ambil. Mengapa Tuan Raine menelepon Anda? Cepat ambil. Panggilan itu mati. Tidak ada yang menjawab panggilan untuk waktu yang lama. Jadi langsung ditutup. Yakub mencibir. Geralt, kamu memang orang yang bodoh. Kamu pantas mendapatkannya karena telepon berdering lagi. Datang. Lebih cepat angkat teleponnya. Kali ini, Jacob dengan cepat mengambil pena di tangan Geralt secara langsung. Dia kemudian membantu Geralt untuk menjawab telepon dan meletakkannya di dekat telinganya. Namun, Geralt bahkan tidak mengulurkan tangannya untuk mengambil telepon dari Jacob. Dia duduk di sana begitu saja. Di sisi lain, Jacob mencondongkan tubuh ke arah Geralt dan memegang telepon di tangannya, memegangnya di dekat telinga Geralt. Adegan itu tampak agak kocak, tetapi Yakub tidak peduli tentang hal-hal lain demi masa depannya. Dia tidak peduli bisnis apa yang ada di pikirannya. Memanggil Geralt. Dia memutuskan untuk menyapa Tuan Raine di akhir panggilan. Bapak, Raina. Halo. Geralt tersenyum tipis. Geralt, aku baru saja meneleponmu. Mengapa Anda tidak mengambilnya?
Apakah kamu sibuk? Bernard tersenyum dan berkata, Bernard telah bertemu Geralt beberapa kali, dan dia memiliki kesan yang baik tentang Geralt. Saat Geralt mendengar tentang proyek melakukan amal dengan mendirikan sekolah dasar Skoto, dia berjanji untuk mengambil alih seluruh proyek tanpa ragu-ragu. Dia bahkan segera memberikan dana. Selain itu, pemuda kaya seperti dia adalah orang yang ramah dan rendah hati. Bernard segera menjadi sangat dekat dengannya. Aku sibuk mengisi aplikasi dropout dari tadi. Direktur departemen telah melarang saya belajar di sini mulai sekarang. Ngomong-ngomong, Tuan Raine, ada apa? Geralt tersenyum. Dia mengira itu telepon dari Zack, tapi dia tidak pernah mengira itu adalah Tuan Raine. Kamu, Jacob sangat ingin menutupi mulut Geralt. Dari cara Geralt menyapa Raine, Jacob mulai merasa cukup gugup. Ya Tuhan, mereka memiliki hubungan yang cukup dekat. Mendengar apa yang dikatakan Geralt, Jacob menjadi sangat gugup. Seperti ini, proyek kami mengenai sekolah dasar Skoto telah tertunda sebelumnya karena dana yang tidak mencukupi. Sekarang hampir sepenuhnya dibangun. Kami akan dapat menggunakannya setelah 2 bulan lagi. Saya menelepon Anda hanya untuk melihat apakah Anda punya waktu luang besok. Silakan datang karena kami akan mengadakan acara kecil di sini. Baik, tidak masalah. Geralt mengangguk. Tidak. Sepertinya ada yang salah. Geralt, apa yang baru saja kamu katakan? Formulir aplikasi dropout. Baru sekarang Bernard sadar dan menyadari apa yang dikatakan Geralt beberapa saat yang lalu. Betul sekali. Direktur departemen saya mengeluarkan saya dari perguruan tinggi. Saya sekarang mengisi formulir di hadapannya. Awalnya, Geralt berencana untuk mengisi formulir dan menangani Victor setelah itu. Baru setelah itu dia akan pergi dan bertemu Yakob lagi untuk melihat apakah dia bisa memahaminya. Dia hanya ingin melihat apakah semuanya masih sama. Tapi sekarang dia bertanya-tanya apakah dia bisa meminta Tuan Raine untuk mengatakan sesuatu yang menguntungkannya. Geralt, berikan dia telepon. Geralt tersenyum dan mengangguk. Ini dia. Dia ingin berbicara denganmu. Tentu. Jacob segera menegakkan tubuhnya dan merapikan kerahnya sedikit. Bapak, Raine. Halo, ya kamu, ini hanyalah kesalahpahaman mutlak. Tentu, apakah dia itu Tuan Crawford? Ya Tuhan, tentu saja, saya pasti akan merahasiakannya. Tentu, tidak masalah, jangan khawatir tentang itu. Yakob menelan sedikit. Apa yang dikatakan Bernard akhirnya sangat mengejutkan Jacob. Tentu, semua orang tahu atau pernah mendengar tentang Tuan Crawford dari Maybury. Selain itu, Geralt adalah Crawford itu. Kau sudah selesai. Geralt tersenyum dan berkata, Bapak, Crawford, ya. Ekspresi wajah Jacob tiba-tiba menjadi sangat menarik. Dia dipenuhi dengan penghinaan pada awalnya. Sekarang, dia mencoba yang terbaik untuk menyukai Geralt. Oh, kalau begitu saya akan melanjutkan dengan menandatangani nama saya di sini. Saya sudah selesai mengisi formulir sekarang, kecuali menandatangani nama saya. Geralt mengambil pena lagi. Tidak, Yakob berteriak keras. Dia kemudian meraih tangan Geralt dengan erat. Bapak, Crawford, ini salah paham. Itu tidak lain hanyalah kesalahpahaman. Yakob sangat cemas. Apa kesalahpahaman itu? Saya bahkan tidak bisa bertahan sekarang di Maybury. Lebih cepat biarkan aku meninggalkan kuliah. Geralt ingin menandatangani formulir itu. Bapak, Crawford, saya salah. Aku memang salah. Sebenarnya, saya hanya bisa memberi Anda hukuman ringan untuk itu. Tapi aku mendengarkan yang lain dan ingin mengeluarkanmu dari kampus. Jika rektor tahu bahwa dia ingin mengeluarkan Crawford dari Maybury itu dari kampus, dia pasti akan hancur. Bahkan jika kanselir tidak tahu apa-apa tentang itu, dia pasti akan dihancurkan dan dihukum berat karena dia ingin mengeluarkan Crawford. Baik, lalu apa yang harus dilakukan selanjutnya terkait kejadian ini? Cassandra meminta seorang siswa melakukan hal seperti itu di depan umum. Itu pasti sangat melukai harga diri siswa itu. Geralt bahkan tidak tahu kapan dia mulai mengalami sedikit perubahan. Ketika dia berurusan dengan banyak hal sekarang, dia bukanlah orang yang pemalu dan pengecut seperti sebelumnya. Sekarang, dia akan mengatakan apa yang ingin dia katakan secara langsung. Jangan khawatir, Tuan Crawford. Saya akan menghadapinya dengan adil. Selain itu, sumbangkan $70.000 kepada Layla dengan nama orang biasa. Saya akan memberi Anda uang nanti. Terima kasih.
Kamu terlalu sopan. Yakub tersenyum bahagia. Geralt lalu mengangguk sedikit. Dia kemudian bangkit dan pergi. Di luar kantor, seseorang mendesah. Geralt pasti akan dikeluarkan dari sekolah. Dia telah menjalani kehidupan yang menyedihkan di sini selama 3 tahun sejak itu. Sekarang, dia tidak bisa lulus juga. Cassandra menyilangkan tangannya di depannya dengan pasrah dan tersenyum pahit. Bagus dia dikeluarkan. Akan jauh lebih baik jika dia tidak bisa membiarkan Mayberry utuh. Betapa beraninya dia untuk memukuli Victor. Mereka masih marah pada Geralt. Pada saat itu, pintu dibuka. Mereka semua ingin bergegas ke arah Geralt dan mencibirnya dengan penuh semangat lagi, termasuk Cassandra. Geralt, harap berhati-hati. Ada tangga kecil di sini setelah perbaikan. Adegan di depan mereka sangat mengejutkan mereka. Mereka melebarkan mata mereka. Mereka segera melihat Jacob membantu Geralt menuruni tangga, mendukungnya dengan lembut. Tangga itu tingginya hanya 1 atau 2 sentimeter. Itu bahkan bukan tangga. Mengapa Yakub tampak seperti dia takut itu akan menyakiti Geralt? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Cassandra ternganga. Bapak, alang-alang. Geralt, dia. Bagaimana dengan dia? Aku tahu apa yang terjadi sekarang. Aku sudah lama ingin bertanya padamu, Cassandra. Jika Geralt tidak memberitahu saya tentang hal itu, saya bahkan tidak akan tahu bahwa Anda meminta seorang siswa perempuan untuk berdiri di depan umum, mengangkat sebuah tanda. Anda bahkan mengambil foto kelompok di sana, bukan? Saya dengan jelas memberitahu Anda tentang hal itu sekarang. Saya tidak tahu tentang itu. Ngomong-ngomong, hal yang kamu lakukan itu keterlaluan, mempermalukan seorang siswa seperti itu. Awalnya, departemen kami ingin memberikan penghargaan kepada Anda karena Anda adalah guru terbaik. Tapi mari kita lupakan itu sekarang. Apa, Tuan Ritz? Saya telah bekerja sangat keras untuk penghargaan itu selama 3 tahun terakhir ini. Mendapatkan semua penghargaan untuk departemen. Cassandra benar-benar tercengang. Masih menjadi masalah yang perlu kami diskusikan dengan pihak kampus. Apakah kami ingin menjadikan Anda sebagai guru di sini bersama kami mengingat jenis guru Anda? Beraninya kamu masih membicarakan penghargaan itu. Yakub mencibir. Setelah itu, dia berbalik dan menatap Whitney yang tampak kaget juga. Tentang kamu. Kamu telah menjadi presiden Serikat Mahasiswa selama 3 tahun sekarang. Tetapi kamu tidak berhasil melakukan apapun. Jika terjadi sesuatu yang buruk, Anda akan selalu mencari bantuan dari departemen. Apalagi yang bisa Anda lakukan selain ini? Pertahankan saja jabatannya sebagai Presiden Serikat Mahasiswa dulu. Jika ada kandidat yang lebih baik, kami akan meminta Anda untuk mengundurkan diri. Apa yang salah? Yakub berteriak pada Whitney sebelum dia kembali ke kantornya dengan tangan di belakang punggung. Whitney berpikir, sial, aku bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mengapa? Kenapa begitu? Saat Whitney dan Cassandra memikirkan hal itu, mereka menoleh untuk memandang Geralt dengan dingin. Geralt hanya tersenyum pahit. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Segera, dia akan mendengar berita tentang Victor. Mereka selalu mengutuknya dan memandang rendah dia. Sekarang saatnya baginya untuk membalas dendam pada mereka. Geralt kembali ke kelas, dan dia menyadari bahwa Harper dan yang lainnya telah pergi. Dia juga kembali ke asramanya dan berbaring di tempat tidur. Dia memberitahu Harper dan yang lainnya bahwa itu baik-baik saja sekarang. Ia melihat waktu dan menyadari bahwa itu pukul 6 malam. Dia memutuskan untuk bermain dengan teleponnya sebentar sebelum dia menyerahkannya. Saat itu, Cassandra mengirimkan pesan ke akun media sosial miliknya yang lain. Saya marah, manusia biasa. Saya ingin pergi dan bunuh diri. Apa yang harus saya lakukan? Cassandra berkata begitu. Sebenarnya Geralt menjadi marah saat melihat nama Cassandra. Jika kamu tidak ingin hidup, pergi saja dan mati. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Geralt membalas dengan cepat. Oh, kamu sangat menyebalkan. Aku hanya ingin memberitahumu beberapa hal yang membuatku kesal. Geralt kehabisan lidah. Dia menggunakan nada yang cukup kejam. Tapi bagaimana Cassandra bisa menggunakan nada manis seperti itu padanya? Bertingkah seperti anak manja. Geralt tidak tahu bagaimana membalas pesannya. Aku selalu peduli padamu. Tapi kamu tidak pernah peduli padaku. Aku sangat sedih. Tapi aku masih ingin memberitahumu tentang itu. Anda tahu apa? Manusia biasa.
Saya hanya bisa mencurahkan perasaan saya dan berbicara bebas dengan Anda. Sesuatu terjadi hari ini. Apakah Anda tahu tentang kampanye penggalangan dana untuk departemen saya? Hanya karena seorang bastard malang yang menyedihkan dari kelasku. Kampanye itu hancur. Laila sekarang tidak punya uang untuk membayar biaya pengobatan adiknya. Yang lebih penting adalah aku kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghargaan sebagai guru terbaik hanya karena dia. Saya telah menyumbangkan uang untuk Laila. Saya menyumbangkan $70.000 untuknya. Dan sehubungan dengan penghargaan guru itu berguna untuk Anda. Gerald memarahinya secara langsung. Mengabaikan perasaannya. Menyebalkan sekali. Mengapa saya merasa bahwa Anda suka menggodaku? Ya ampun. Gerald menjadi benar-benar tidak bisa berkata-kata sekarang. Dia bertanya-tanya apakah orang lain merasa cukup bahagia meskipun mereka dimarahi olehnya hanya karena dia menjadi kaya sekarang. Mungkin begitu. Saat itu, Felicity juga mengirim pesan ke Gerald. Apakah kamu di sana? Manusia biasa. Gerald sudah muak dengan wanita-wanita itu. Enyah, saya tidak bisa hadir. Tegur Gerald. Oh, manusia biasa telah berubah menjadi sangat liar sekarang. Anda telah memarahi saya. Gerald kembali keluar. Tampaknya memang benar. Setelah dia menjadi kaya, yang lain merasa cukup senang dengan itu meskipun dia memarahi mereka. Kemudian dia mengabaikan pesan mereka secara langsung. Gerald masuk ke akun utamanya sendiri dan mengobrol sebentar dengan Mila. Kemudian, dia berbalik. Keesokan paginya, Gerald bangun pagi-pagi karena fungsi yang disebutkan Pak Raine kepadanya sebelumnya. Itu karena tidak ada yang akan menyadarinya jika dia bangun pagi dan pergi untuk mengambil mobilnya. Bagaimanapun, dia harus tetap rendah hati. Gerald sampai di taman. Bukankah itu orang malang? Tidakkah kamu tahu betapa frustasinya kemarin? Dia bahkan tidak dikeluarkan. Itu benar, dia mengalahkan Victor. Dan dia masih bisa tetap hidup sampai sekarang. Benar-benar keajaiban. Ada yang salah. Lihatlah dia, ini baru jam 6 pagi. Kemana dia pergi pagi-pagi? Apa dia ingin kabur? Iya. Dia jelas ingin kabur. Saudari, bastard itu memukuli Victor kita. Kita tidak boleh membiarkan dia lolos begitu saja. Pergi dan hentikan dia. Begitu Gerald memasuki taman, dia segera menemukan dirinya berhadapan dengan 4 wanita. Mereka tidak lain adalah 4 wanita yang mengutuknya dengan kejam untuk Victor pada hari sebelumnya. Sepertinya mereka datang ke taman untuk lari pagi. Sayangnya, mereka bertemu Gerald. Start. Kemana Anda berencana untuk melarikan diri? Wanita yang sepertinya adalah pemimpin mereka berkata dengan dingin. Gerald mengeluarkan kunci mobil Lamborghini-nya, mendongak, dan memberi isyarat ke mobil Lamborghini di belakang mereka. Saya tidak lari kemana-mana, saya hanya ingin mengendarai mobil saya. Gerald berkata dengan dingin. Setelah itu, dia menekan kunci mobilnya. Suara kicauan terdengar, lampu mobil menyala dan pintu terbuka secara otomatis. Pintu mobil dibuka. Keempat wanita itu tercengang. Apakah mobil mewah ini milik Gerald? Bukankah dia orang miskin dari departemen kita? Bagaimana dia bisa mengendarai mobil yang begitu indah dan mewah? Mereka berpaling untuk melihat Gerald, dan ekspresi wajah mereka berubah secara drastis. Mobil itu sendiri jauh lebih mahal daripada mobil Audi milik Victor. Mereka mencibir. Jadi bagaimana dengan Victor? Jauh lebih baik daripada Victor. Betapa kerennya mobil Lamborghini ini. Pemimpin dari antara gadis-gadis menjadi pucat. Dia kemudian bergegas menuju Gerald dan berkata dengan gugup. Gerald, apakah mobil ini benar-benar milik Anda? Apakah ini milikmu? Jika tidak, apakah itu milikmu? Gerald sepertinya sudah terbiasa dengan wanita seperti itu dan nada suaranya. Dia segera berkata dengan dingin. Mobil ini sangat keren. Apakah sekitar 1 hingga 2 juta dolar? Wanita itu segera mendekati mobil. Dia benar-benar kehilangan dirinya saat itu. Lihat mobil mewah ini. Jika saya bisa duduk di dalam mobil ini sekali saja, saya akan sangat bahagia sampai-sampai saya mati. 3 wanita lainnya juga bergegas menuju mobil. Mereka memandang Gerald dengan kagum. Sekitar 1.800.000 dolar. Gerald menyalakan mesin mobil. Dan suara geraman yang menawan terdengar. Wow, itu sangat keren. Gerald. Mau kemana? Bisakah Anda memberi kami tumpangan juga? Wanita itu tersenyum menggoda dan bertanya pada Gerald. Enyah. Gerald memarahi mereka dengan dingin.
Bahkan, mereka cukup cantik. Tapi itu adalah hal yang sama sekali berbeda. Mereka mengutuk Geralt demi Victor barusan. Tetapi sekarang mereka ingin dia memberi mereka tumpangan. Hal baik seperti itu tidak akan pernah terjadi. Setelah itu, dia mengemudikan mobil dan langsung pergi. Geralt, kamu. Mereka diabaikan oleh Geralt. Mereka menjadi sangat marah sehingga mereka menghentakkan kaki mereka. Tanpa diduga, Geralt adalah orang yang sangat kaya. Mereka merasa seolah-olah telah mengalami kerugian besar. Mereka telah menyinggung orang yang benar-benar kaya hanya karena Victor yang bodoh. Itu tidak sepadan. Bagaimana dengan Geralt? Setelah dia memarahi mereka, dia langsung mengemudikan mobilnya ke area luar aula konferensi. Meskipun masih cukup pagi, Bernard dan para pemimpin lainnya ada di sana sekarang. Ada dua bagian dalam fungsinya. Yang pertama adalah pertemuan tentang pendirian sekolah yang akan diadakan 1 jam kemudian. Geralt perlu menghadiri pertemuan dengan beberapa pemimpin lainnya di ruang pertemuan yang terisolasi. Geralt mendanai pendirian sekolah dasar Skotov, dan dia telah membantu mendirikan sekitar 20 hingga 30 sekolah semacam itu. Sekolah-sekolah tersebut dibangun khusus untuk anak-anak para pekerja yang bekerja di luar stasiun, menyediakan platform pendidikan bagi mereka. Itu kontribusi yang cukup besar. Tentu saja, dia agak sangat dihargai dan dihormati. Bagian kedua dari fungsi tersebut mencakup pertemuan dengan fakultas dan staf pengajar di aula konferensi utama. Hanya tersisa 2 bulan sebelum mereka mulai merekrut siswa. Mereka perlu mengatur pemilihan staf pengajar terlebih dahulu dan memberikan pelatihan bagi mereka. Geralt harus mengikuti bagian pertama dari acara tersebut dan terpaksa mendengarkan Bernard berbicara tanpa henti tentang berbagai hal selama sekitar 2 jam. Namun, Geralt tidak berencana untuk mengikuti bagian kedua dari fungsi tersebut, mengadakan pertemuan dengan staf pengajar dan staf. Itu karena dia tidak perlu mengemukakan pendapat di sana. Selain itu, dia merasa tertekan bersama sekelompok guru. Tingkat akademik mereka tentu tidak setara satu sama lain. Mereka cukup berpengetahuan dan itu akan menekan Geralt. Karena dia bebas, dia memutuskan untuk melihat salah satu sekolah di dekat tempat acara. Bagaimanapun, itu bisa dianggap sebagai hal yang sangat berarti yang telah dia lakukan. Geralt tidak mengemudikan mobilnya. Dia berjalan ke sekolah sebagai gantinya. Karena sekolah itu hampir selesai dibangun ketika mereka melanjutkan proyek. Sekarang sampai pada tahap perabotan hanya dalam waktu 2 bulan. Seluruh sekolah sekarang ditanami pohon dan tanaman. Tak bisa dipungkiri, lingkungan sekolah cukup bagus mengingat besarnya dana yang ia sediakan. Dia mengambil 2 foto sekolah, berencana untuk mengirim dan membagikannya dengan saudara perempuannya nanti. Berhenti, tahukah kamu bahwa kamu dilarang memotret di sekolah? Apakah Anda tidak melihat peringatan pada tanda itu? Pada saat itu, dia mendengar suara wanita yang dingin dan tegas. Geralt ketakutan. Dia berbalik dan melihat tanda itu. Dikatakan bahwa memotret dilarang di sana. Maafkan saya tidak memperhatikan itu. Saya akan segera menghapusnya. Meskipun dia membantu mendanai pendirian sekolah itu, Geralt tidak menemukan sesuatu yang istimewa dari apa yang telah dia lakukan. Jadi dia menuruti dan menghapus foto-foto itu. Apakah Anda, Geralt? Anehnya, dia mendapati dirinya dikenali oleh wanita itu. Dia berbalik dan melihat seorang wanita berseragam hitam. Apakah dia mengenalnya? Lilian. Apa kau kenal dia? Ada 2 wanita lain dan seorang pria di samping Lilian. Mereka sekarang bertanya pada Lilian dengan rasa ingin tahu. Saya tahu dia. Dia teman sekelasku dari SMA. Ada apa? Geralt, kami belum bertemu selama sekitar 3 tahun sekarang. Apa kau sudah melupakanku? Lilian berkata dengan terkejut. Tapi selain keterkejutan, dia sepertinya dipenuhi dengan semacam sarkasme pada saat itu. Mengejek Geralt. Itu adalah jenis perasaan yang dimiliki seseorang ketika dia akhirnya menyadari bahwa orang yang dia pikir telah lama menghilang muncul di depannya lagi. Setelah bertahun-tahun, Bestart yang dia pikir sudah lama mati muncul entah dari mana. Dia dipenuhi dengan kejutan semacam itu. Malah, melihat Lilian seperti itu, Geralt juga tercengang. Dia terikat lidah. Pastinya, dia tahu siapa Lilian itu. Mereka berada di kelas yang sama sejak tahun kedua. Ketika mereka akan masuk ke mata kuliah yang berbeda di SMP, mereka ditempatkan di kelas yang sama lagi. Saat itu,
Lilian sepertinya adalah anggota komite seni. Dia pandai menyanyi dan menari. Namun, tidak ada yang istimewa dalam hubungan mereka saat itu. Seorang gadis seperti Lilian pasti akan menyukai anak laki-laki yang keluarganya kaya dan terpandang di sekolah menengah. Gerald tidak memiliki kualitas itu. Selain itu, sekolah mereka terletak di kota, dan Lilian tinggal di sana. Jadi selera dan latar belakang keluarganya tidak memungkinkan dia berteman dengan orang seperti Gerald. Selama 3 tahun di sekolah menengah, hal-hal yang mereka katakan satu sama lain kurang dari apa yang mereka katakan satu sama lain ketika mereka bertemu secara kebetulan di sekolah tadi. Jadi mereka pasti tidak berhubungan satu sama lain setelah mereka lulus dari sekolah menengah. Meskipun Gerald memperhatikan tatapan menghina Lilian barusan, dia masih menghargai hal-hal lama. Ya, kami belum bertemu satu sama lain selama 3 tahun sekarang. Aku hampir tidak bisa mengenalimu, kamu jauh lebih cantik sekarang. Gerald tersenyum tipis. Hei, ini memang sudah lama. Bahkan Anda bisa belajar bagaimana memuji orang lain. Tapi kenapa aku merasa canggung mendengarkan pujianmu? Lilian menyilangkan tangannya di dada dan tersenyum dingin. Lilian, mari kita perkenalkan dia kepada kita karena dia adalah teman sekelas lamamu. Wanita itu memperhatikan bahwa Gerald tampak enak dipandang. Jadi dia tersenyum dan berkata langsung. Apa-apaan, Fiona? Bisakah kamu berhenti menjilat setiap pria yang kamu temui sepanjang waktu? Apakah Anda tahu orang seperti apa Gerald selama sekolah menengah saya? Ya Tuhan, Lilian terpaku. Sahabatnya selalu bersikap seperti itu. Dia terobsesi mencari pacar setiap kali dia bertemu dengan pria yang agak tampan. Tapi dia berpikir bahwa Fiona benar-benar perlu membuka matanya. Lilian mau tidak mau mengakui bahwa Gerald memang cukup tampan. Tapi dia hanya... Apa yang salah? Gerald adalah orang miskin yang terkenal di sekolah menengah. Tahukah Anda apa yang biasa dia makan saat jam makan siang saat itu? Dia hanya makan roti tawar dengan sedikit sayuran acar. Selain itu, seragamnya sangat lusuh sehingga celana di sekitar lututnya robek. Dia bahkan menempelkan tambalan pada mereka. Tapi dia bahkan tidak mau membeli seragam baru. Apa? Bagaimana mungkin ada orang miskin seperti itu? Wanita cantik Fiona menjulurkan lidahnya, mengklaim bahwa dia memang ketakutan dan kaget. Aku tidak percaya kamu, Lilian. Apa kamu melebih-lebihkan faktanya? Pria itu tersenyum pahit. Jika saya semiskin itu, saya pikir lebih baik saya bunuh diri. Apa? Apakah saya membesar-besarkan fakta? Gerald, beritahu mereka apakah yang kukatakan itu benar. Lilian menjadi cemas. Dia hanya ingin membuktikan kepada orang lain bahwa dia benar. Mengenai bagaimana dia mengutuk Gerald dan membuatnya kesal, Lilian bahkan tidak memikirkannya. Baginya, Gerald hanyalah topik gosip. Gerald mencibir. Ya itu benar. Gerald tersenyum tipis, menyadari bahwa temperamen dan karakteristik Lilian tidak berubah sama sekali. Meskipun dia membuatnya kesal, dia tidak tampak marah sama sekali. Lagi pula, apa yang dikatakan Lilian barusan itu benar. Dia tidak peduli bahkan jika mereka memandang rendah dia karena tidak ada artinya jika dia mengungkapkan identitas aslinya dan memamerkan kekayaannya di depan mereka. Ngomong-ngomong, Lilian, kenapa kamu datang ke sekolah ini? Dari apa yang saya lihat, apakah Anda guru di sini? Apakah Anda menemukan pekerjaan Anda begitu cepat? Gerald bertanya padanya. Ketika dia meninggalkan aula konferensi, dia menemukan bahwa semua guru di sana berseragam itu. Ya, kami menyelesaikan magang kami dengan cepat. Selain itu, saya memiliki sertifikat kualifikasi guru. Tentu saja, saya menyelesaikan semuanya dan menyelesaikannya. Mulai sekarang, aku akan menjalani kehidupan di kota besar ini, Maybury. Bagaimana dengan kamu? Saya mendengar bahwa Anda belajar di Universitas Maybury. Apakah kamu sudah menemukan pekerjaan? Lagi pula, Lilian sudah cukup dewasa sekarang setelah bertahun-tahun. Meskipun dia memandang rendah Gerald, dia masih menanyakannya dengan sopan. Belum. Saya masih bertanya-tanya apa yang harus saya lakukan mulai sekarang. Lilian tersenyum. Terus terang, Gerald, saya pikir Anda akan jauh lebih baik setelah Anda kuliah. Anehnya, jika Anda tidak bisa melakukannya, kembalilah ke kampung halaman Anda. Cari tahu apakah Anda bisa mendapatkan pekerjaan di kota. Jika tidak, Anda selalu bisa kembali ke desa Anda dan membeli tanah.
Anda bisa mulai dengan bertani atau yang lainnya. Begitulah cara mahasiswa saat ini memulai bisnis mereka. Lilian menyilangkan tangan di dadanya. Sejak awal, dia merasa bahwa Geralt tidak berguna. Setelah mengobrol santai dengannya, pendapatnya tentang dia memburuk. Dia akan pergi magang. Tetapi dia masih tidak tahu hal seperti apa yang ingin dia lakukan di masa depan. Melihat bagaimana Lilian menasihatinya, dia hanya tersenyum pahit dan mengangguk berulang kali. Di samping mereka, pria itu juga mengangguk. Dia kemudian berkata, "Apa yang kamu katakan itu benar. Saat ini sulit bagi mahasiswa untuk mencari pekerjaan. Beberapa perusahaan kecil tidak memiliki masa depan yang menjanjikan. Perusahaan besar hanya menginginkan yang berbakat. Lihat saja Universitas Maybury. Hanya yang paling luar biasa yang bisa mendapatkan pekerjaan bagus. Bagaimana dengan yang lainnya? Mereka bergantung pada beberapa koneksi atau keluarga mereka untuk memiliki masa depan yang menjanjikan." Gadis lain di samping mereka menambahkan, "Itu benar. Orang yang paling menderita adalah orang-orang seperti Geralt. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan dan kefasihan. Selain itu, dia juga sangat miskin baik secara ekonomi maupun dalam aspek budaya." Mereka tenggelam dalam diskusi panas, dan Geralt berdiri di sana tanpa melakukan apa-apa. Akhirnya, Geralt berhasil mengatakan sesuatu setelah mereka selesai. "Apakah kalian berempat guru yang baru direkrut di sini?" "Memang tidak buruk. Gaji yang diberikan juga cukup bagus karena investor sudah menyediakan dana yang sangat besar. Pengaturan hidup yang mereka siapkan juga cukup bagus." Geralt hanya ingin mengobrol dengannya sebagai teman sekolah dulu. "Apa-apaan, Geralt? Jangan berpura-pura bahwa Anda tahu banyak di sini. Anda mengatakan hal-hal itu hanya karena Anda ingin pamer di depan kami. Saya sangat menyadari hal itu. Apa yang Anda harus begitu sombong tentang? Saya tahu tentang situasi Anda dengan jelas. Apakah Anda ingin saya menumpahkan semuanya?" Lilian berkata dengan agak tidak berdaya. Geralt hanya menyentuh hidungnya sedikit dan tersenyum pahit. "Ngomong-ngomong, izinkan aku memberitahumu sesuatu sejak kita bertemu satu sama lain di sini hari ini." Pada saat itu, Lilian mendongak, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.